numpak motor kecemplung kalen gara-gara lampune mati. Ayo nonton secara online Jula-juli kebangsaan ya di Motivi. Pembawa acaranya ganteng sekali. Messi jago main bal-balan, Romo Murti pendukung kesenian. Indonesia beragam budayanya, itulah kekayaan yang luar biasa. Semua itu sudah ada contohnya, bisa dilihat di studio Alam Media. Rumahnya rumah Toraja itu loh. Studionya luas, sejuk udaranya. Terus apa? Lengkap fasilitasnya, gerabya orangnya. Mana tahu? Sekarang seniman harus berpikir keras, mencari media baru untuk berkreasi. Harus produktif dan berkualitas, bukan agar karyanya tetap bisa diapresiasi. Apresiasi jujur dari dalam hati, bukan memuji apalagi membuli. Jadi kualitasnya gak bisa kompromi, habis berkarya dapat rezeki. Itu tadi semonannya, sekarang jula-juli. Tadi rezeki ya, rezeki. Rezeki nomplok pas lagi kepepet, sedang terjadi di bulan Juni. Daripada ribut soal babi ngepet, mendingan parian yuk jula-juli. Julia Robert cantik sekali, pemain film dari luar negeri. Ayo berdoa dari dalam hati, bulan depan coronanya sudah pergi. Pergi jam 7 pagi, kerja kantoran nyambi musisi. Main musiknya di dalam dan di luar negeri. Biar gratisan yo tetap beraksi. Beraksi lalu berkolaborasi, dari jurnalis sampai penari. Kerja sama bikin produksi, tinggal nyari yang nyeponsori. Sponsore lah kok langsung ACC, langsung marem atine pimprone. Durung seminggu kok wis entek tikete, seneng kabeh guyang-guyune. Tikete regane ora nganti sak yuta, tikete regane 1,5 juta. Dibonusi foto di figura. Lali ya aku, diganti aja. Tikete regane 15.000, dibonusi gorengan telu. Diwadahi kresek abu-abu, durung dipangan lah kok wis digondol. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi.
Tadi di awal kita sudah mendengarkan seorang seniman musik menyanyikan lagu-lagu bergaya Jawa Timuran, Jula Juli. Nah, program Bincang Motivi kali ini judulnya Jula Juli Kebangsaan. Kita mau banyak menyanyi dengan gaya Jawa Timuran, Jula Juli, tetapi temanya kebangsaan. Dan tadi yang sudah menyanyi tadi adalah teman saya dan seorang seniman musik yang tinggal di Jogja ini. Dan kita akan langsung kenalan bersama saya, Mas Bagus Masa Zupa. Walah. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Moti. Sehat-sehat? Sehat. Sip, masih nyanyi terus dan bermusik terus ini ya? Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Oke. Baik, Mas, kita kenalan dulu. Kita mau ngobrol tentang Pancasila sebetulnya. Ini karena bulan Juni masih bulannya Pancasila Bulan gitu ya. Pancasila. Dan kita mau ngomong tentang semangat kebangsaan. Saya itu pengen tahu apakah para pemusik ini punya semangat kebangsaan atau tidak. Tapi sebelum sampai ke situ kita kenalan dulu. Baik, Mas Bagus, kenalan siapa Mas Bagus ini dan karir musiknya itu dulu awalnya gimana dan sekarang ini apa aktivitasnya? Oke. Ya saya main musik terus mau. Oke. Karena sudah dikutuk menjadi pemusik akhirnya ya. Terjunnya di musik terus. Ya saya senang musik itu sejak mulai saya ngertinya musik kan dari TV dan radio dulunya ya. Dari sejak itu terus ada acara TV, otomatis waktu itu kan masih TVRI yang terjangkau. Nah saya itu suka kalau ada acara musik itu di grill speakernya TV saya itu ada bentuknya itu mirip tuts itu loh. Jadi kalau ada acara musik itu saya ikut mencet-mencet di situ lah. Ibu saya terenyuh saya dibelikan keyboard kecil gitu. Keyboard, oke. Sejak kecil jadi udah mainnya keyboard gitu ya? Ya tertarik. Terus mulai agak serius belajar keyboard itu SMP waktu itu. SMP. Saya ngeband malah sama guru SMP saya namanya Pak Margo itu. Iya. Terus saya baru pertama kali menyentuh piano itu malah di baru usia SMA. Saya dikenalkan oleh Bapak Supardi itu malah guru sejarah saya, bukan guru musik. Bukan guru musik. Okay. Lalu di 2006 di 98 saya pindah ke Jogja. Kan saya dari Malang itu. Oh, aslinya Malang. Jadi Jula Juli ini ada kaitannya dengan Jawa Timuran dengan ini. Background saya sebagai orang Jawa Timur. Lalu 98 saya pindah ke Jogja untuk belajar musik lebih serius lagi di ISI Jogja. Oke, ISI Jogja ya. Kemudian 2006 saya bergabung dengan Sirkus Barok. Sirkus Barok bersama Sawung Jabu. Oke, ya. Habis itu saya dan teman-teman mendirikan lagi sebuah grup musik instrumental namanya Bulan Jingga. Bulan Jingga. Terus yang kemarin ada grup seperti keluarga namanya Laras Suara. Laras Suara. Oke. Jadi melanglang buana bermain musik di mana-mana ya sampai sekarang. Ya harus mau. Oke. Lalu selama pandemi ini gimana? Main musiknya gimana nih? Main musiknya lewat lensa. Lensa ya. Oke. Jadi main online gitu ya atau taping juga ya dengan. Iya. Pokoknya memang belum bisa mengadakan secara offline. Secara offline ya. Oke. Baik. Mas, ini nama Mas Bagus ini Masa Zupa ini nama asli atau nama keren atau nama udara? Asli nih Mo. Asli ya? Waduh, KTP ku di tas ya Mo. Asli itu gabungan nama orang tua saya. Oke. Ibu saya namanya kan Mumazaini, diambil Maza. Oke. Bapak saya Supadi, diambil Supa, jadi Maza Supa gitu. Oke, jadi nama asli gitu asli, ya, bukan gitu, nama asli. apa keren gitu ya. Bukan, saya pakai aja buat nama keren sekalian. Oke. Sip. Baik, Mas Bagus ini saya kenal panjenengan ini kan lewat musik dan dulu saya asiknya ini ada Jula Juli dan ternyata saya baru tahu bahwa background Anda Jawa Timuran ya, maka lalu itu menginspirasi musik Jula Julinya Mas Bagus ini. Nah, ini proses kreatifnya gimana nih dulu? Inspirasinya dari mana? Mengangkat Jula Juli ini. Ya, baru berani mengangkat itu malah tahun 2013 kemarin Mo. Waktu Bulan Jingga pentas pertama kali. Oke. Komposisinya waktu judulnya Gelali. Jadi kok Gelali sama Jula Juli apa ada hubungannya? Jadi saya waktu kecil suka main kartu sama bapak saya. Tiap jam 4 sore. Nah, bapak saya itu nyetel kaset lawaan audio gitu.
isinya Jula-Juli. Nah, tokohnya waktu itu ya ada Cak Kartolo, Baseman dan Slamet, Sokran itu. Tapi yang masih in sampai sekarang Cak Kartolo. Nah, dari situ inspirasinya. Oke, tapi memang Jula-Juli itu sejak kecil menginspirasi keluarga ya, Mas Bagus ya? Ya, tradisi. Dari tradisi memang. Dan itu memang khas Jawa Timur? Khas Jawa Timur. Oke. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol tentang program kita ini, saya beri judul Jula-Juli Kebangsaan. Nah, kita mau ngobrol karena ini masih bulan Juni, jadi ngobrol tentang Pancasila. Mas Bagus, saya tes dulu ya. Apal Pancasila. Kita tes ya. Oke. Baik, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. 3. Persatuan Indonesia. Oke. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Hadiah bisa diambil di belakang. Iya. Terima kasih, Mas. Sepeda, Mas? Bukan. Ini lebih dari sepeda. Sepeda terlalu biasa. Baik, ternyata masih hafal ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Seniman itu kan kita taunya selalu berkreasi gitu ya. Berfantasi lalu terciptalah lagu dan atau karya seni itu. Lalu pertanyaan saya, Pancasila ini apakah juga menarik sih buat menginspirasi buat para seniman, terutama seniman musik seperti Mas Bagus ini? Kalau ditanya menarik atau tidak, tapi sebelumnya saya punya statement malah. Pancasila menurut saya bisa juga disebut sebagai karya seni. Oke. Gitu. Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, begini, karena bisa disebut karya seni karena menurut saya karya seni itu memang harus ada hubungannya sama kehidupan. Betul. Pancasila kan untuk menata kehidupan di negara kita. Jadi berkesenian ya, buat apa berkesenian kalau tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Oke. Wah, ini keren sekali. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara itu juga ini berasal dari Indonesia sendiri ya, dan itu yang mempengaruhi manusia-manusia untuk berkesenian. Maka Mas Bagus tadi mengatakan ya Pancasila itu ya kesenian, karya seni. Karya seni itu bisa ya. Disebut karya seni. Karya seni. Oke, menarik. Baik, sebelum lanjut kita nyanyi dulu ya, toh. Oke, Mas. Guys, ini acara ini ada banyak lagunya dan lagunya semua Jula-Juli karya otak-atiknya Mas Bagus sendiri, maka kita dengarkan dulu lagu Jula-Juli Kebangsaan Mas Bagus. Oke. Jadi Jula-Juli ini sebenarnya adalah bagian ketiga dari bentuk pembukaan sebuah acara, biasanya ludruk atau acara-acara lainnya. Di bagian pertama biasanya ada intro yang lucu untuk menarik pendengar, lalu ada parian untuk membuat ngelaras dulu, lalu agak naik level dikit, ada sindiran di situ, ada bagian semonan, dan bagian paling happy Jula-Juli. Ciri khasnya adalah setiap akhir bait dari bait pertama, kata terakhir harus menjadi kata pertama di bait berikutnya. Itulah istimewanya Jula-Juli. Wetengku senep kakean mangan rujak, lawange diinep di trombol luwak. Campur kentrung. Nah, ini aslinya bahasa Jawa gini ya. Aku seko Bantul ning puskat numpake becak. Tekan Kota Baru tukang becak beta. Pancen PR ku kudu ngentengno awak. Mangan turan gak dionceki, untune protol siji-siji. Saya akan bicara tentang Jogja. Semonan. Kota Jogja saiki wis berbeda, dalane macet, awane dadi gerah. Aku sambat karo Pak Polisi, malah aku sing diseneni. Jarene aku gawe kendaraan pribadi. Aku ngalahi numpak sepeda, pancen rada kesel, tapi hatiku bunga. Rame-rame akeh kancane, tapi sayang sedidik wedok. Sepedaku dulur gawean londo, sadele dhuwur, setire amba.
Tiap hari keliling Malioboro, mampir Pajaksan, balik nang Sosro. Rezeki dan mati juga, hidup dan mati juga rezeki. Jangan dipikir tapi disyukuri. Rame-rame ayo kita tunggu habis ini masuk bagian jula-juli. Meskipun sudah kenal, tak perkenalkan lewat jula-juli ya. Nama saya Bagus Masa Supa, dari Malang pindah ke Jogja. Main pianonya sambil tertawa. Semoga Anda senang, saya dapat barokah. Barokah itu jenenge warung. Warung makan juga warung kopi. Lagu ini judulnya Gelali, ceritane tembang jula-juli. Juli, Agustus, September, diluk maneh yo mesti Oktober. Diakhiri November, Desember, rezekine akeh jope banter. Banter koyo Valentino Rossi, numpak motor merek Ducati, nganggo rompi juga nganggo dasi, rupane ganteng koyo musisi. Musisi sing disegani, alatnya mahal, skillnya juga handal. Musike reggae, rambutnya gimbal, masih kok ora bayaran yo tetep budal. Budal isuk jam 4:30, 4:30 lho tekan studio wis jam 8:30. Garap musik barek konco-konco, oleh sak lagu dibayar sego. Sego bungkus dibungkus, sego bungkus regane 15.000. Aku tak baleni sing mau. Cekap semanten hitungan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Ya, oke. Tadi menarik sekali ya, dan saya selalu senang kalau Mas Bagus ini nyanyi jula-juli. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah Pancasila ini menjamin kebebasan berekspresi para seniman ini? Ya iya menurut saya. Iya ya. Karena seniman kan juga warga negara. Warga negara. Jadi kehidupannya juga pasti dijamin oleh Pancasila. Pancasila ya. Jadi seniman yang berekspresi itu dilindungi oleh Pancasila, dan Pancasila ini juga menginspirasi tentu saja ya. Baik, sila keberapa yang menurut Mas Bagus ini paling dekat dengan dunia seniman, terutama pemusik seperti Mas Bagus ini? Sepertinya kalau secara harafiah ya di sila kelima. Sila kelima ya. Karena kenapa sila kelima? Seniman kan harus diperlakukan adil juga ya, sebagai warga negara, tidak boleh dipandang sebelah mata. Buktinya semasa pandemi pada nonton internet, pada nonton TV toh, ya, nah, itu karya seniman. Jadi seniman di kala pandemi ini jadi ada gunanya. Ya. Ini menarik karena sebagai bentuk keadilan gitu ya, menjadi dijamin oleh semua warga negara. Kalau saya sendiri melihat seniman ini juga ada kaitannya dengan sila keempat nih Mas. Sila keempat. Kerakyatan, dan ini kan demokrasi ya, jadi bersuara gitu. Jadi kebebasan bersuara, iya. demokrasi itu juga menarik, dan seniman itu lewat karya-karyanya itu kan menyuarakan suara kebangsaan juga, suara keadilan, suara masyarakat gitu juga ya. Baik, ini tapi itu pengalaman saya dengan sila keempat ya, dengan seniman. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai seniman sebetulnya apa yang Anda syukuri dari bangsa ini? Apakah Anda juga sebagai seniman ini mengambil inspirasinya dari kekayaan budaya dan juga alam yang ada di Indonesia ini? Yang saya syukuri itu di Indonesia ini bebas, Mang. Oke. Bebas itu dalam arti begini, selama tidak mengganggu kepentingan umum, enak sekali mau bikin, ya dulu ya, tapi ya sebelum pandemi itu ya,
Saya kan punya program namanya Musikono. Oke. Saya main piano ke desa-desa, free, memberikan mereka referensi. Oke. Biasanya saya tulisi dalam kurung gizi gitu. Oke. Referensi supaya mereka tidak monoton konsumsi musiknya, saya kasih referensi gitu. Dan selama saya mengadakan Musikono itu tidak banyak peraturan yang belibet, perizinan segala macam itu mudah. Bahkan saya ada yang nggak izin gitu juga lancar-lancar saja. Ya. Begitu saya punya saya share pengalaman ini ke teman-teman di negara lain gitu, wah enak ya negaramu bisa gitu gitu. Dan ternyata ya ini nilai lebihnya di Indonesia itu santai gitu ya, dan bebas. ada kemerdekaan gitu ya dalam mengekspresikan seninya gitu ya. Iya. Apakah Mas Bagus juga mengarang lagu dan mengambil inspirasinya dari kekayaan bangsa ini dengan alam yang kaya raya ini juga? Kalau selama ini mungkin belum, karena untuk inspirasi saya lebih ke skop kecil sih sebenarnya, ke hubungan persahabatan kayak gitu, sekitar kita gitu aja, tidak terlalu memikirkan hal yang besar gitu. Saya fokus ke hal-hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Wah, ini malah seru ini dengan cinta yang besar. Baik, apa yang masih memprihatinkan di Indonesia ini dan bisa disuarakan oleh para seniman ini? Wah, ini kalau memprihatinkan ini jadi panjang mau jawabannya. Saya itu pernah membaca tulisannya ini Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, dosen UI ya, kalau nggak salah itu, tentang tingkat perkembangan moral masyarakat kita. Itu saya kok setuju akhirnya dengan tulisan itu yang mengatakan bahwa ternyata di kehidupan kita itu tidak banyak orang yang rela mengorbankan kepentingannya sendiri untuk orang lain. Itu tidak banyak orang rela. Buktinya tuh bukti-bukti kecil itu sudah ada, misalnya orang nggak mau antri. Itu kan sebenarnya antri itu menghormati kepentingan orang lain juga gitu. Ada orang lalu lintas misalnya kayak gitu. Untuk belok ke sana itu aja kok sulit banget nunggu orang rela memberi jalan itu. Itu loh Pak. Ya, yang saya amati kan cuman hal kecil sehari-hari gitu. Tapi saya pikir itu sebuah bibit yang nantinya kalau dibiarkan tumbuh, bibit yang tidak mau merelakan kepentingan orang lain itu, pohon besarnya adalah korupsi. Menurut saya. Bahkan mungkin di sebuah keluarga yang punya bibit seperti itu, akhirnya korupsi itu karena menyejahterakan keluarganya, korupsi menjadi tindakan terpuji. Itu yang menurut saya seperti menjadi keutamaan gitu. Padahal itu jelas-jelas merugikan orang lain dan mengambil hak orang lain yang bisa mengarah pada korupsi yang mengerikan ini. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya sudah saya temukan di kalau dulu pendidikan saya kan namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Waktu saya SD itu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah itu sejak saya lulus SD saya banyak menemukan pelanggaran itu. Itu gimana? Jadi lalu hal yang salah kaprah gitu ya. Jadi ini sesuatu yang merugikan orang lain tapi seolah-olah menjadi terpuji gitu ya. Jadi ada sesuatu yang salah dengan dunia kita gitu ya, yang seperti itu. Dan ini masih memprihatinkan di mata para seniman ya. Iya. Baik. Sekarang kembali ke musiknya Mas Bagus nih. Apa sih yang membuat musiknya Mas Bagus ini berbeda dengan yang lain? Apa ya, Maya? Saya ini tidak kalau saya bilang jula-juli aja dulu biar agak mengerucut ya. Jula-juli itu kan Jawa Timur gitu, etnis katakanlah, musik tradisi. Sedangkan saya menyajikannya dengan permainan piano sebenarnya. Ini adanya keyboard ya, pakai keyboard aja gitu. Permainan piano itu itu kawin secara fisik gitu. Jadi teman-teman lain musisi mungkin lebih banyak dan lebih pintar mungkin menggabungkan instrumen
instrumen musik barat dengan instrumen tradisi, tapi secara fisik. Ada kendangnya, ada pianonya, jadi fisiknya itu ada. Saya mencoba di Jula Juli ini lebih banyak mengawinkan idiomnya. Oke. Jadi kawin secara software. Nah, Oke. kalau di musik barat ada tangga nada mayor, minor segala macam. Di tradisi ada selindro pelok. Nah itu saya kawinkan secara idiomnya itu. Secara ritmenya juga. Jadi lebih secara software sebenarnya. Itu ya. Jadi keunikannya pada percampuran itu ya, perkawinan barat dan timur, tidak Secara hanya fisiknya idiom. tetapi secara idiomnya. Idiom-idiomnya. Gitu ya. Oke. Wah, ini menarik sekali. Satu pertanyaan lagi, apa ya? Zaman dulu kan kita kenal ada musik-musiknya Mas Bagus ini sirkus barok gitu ya. Dan juga kantata takwa, lalu ada Iwan Fals yang sangat khas dan waktu itu zaman pemerintahan Orde Baru dan penuh kritik gitu ya. Dan tapi di sisi lain juga di Indonesia ini ada lagu-lagu cinta ini seperti Never Ending Stories gitu ya. Dan zaman ini adalah zamannya K-pop nih, merajalela di seluruh dunia ini. Nah, gimana nasib ini nih musik-musik yang menyuarakan keadilan, kebangsaan dan segala macam, kedepannya apakah masih akan diminati atau eksis gitulah di dunia permusikan di Indonesia ini? Saya kira yang menentukan malah bukan pendidikan musiknya atau segala sesuatu tentang musiknya, tapi lebih ke ya penanaman moralnya terhadap senimannya. Oke. Akhirnya karya yang lahir kan otomatis concern di hal yang ditanam itu. Nah, kalau tiap hari memang melulu bicara cinta ya yang keluar ya cinta gitu ya. Tapi kira akan masih ada dan masih ada pendengarnya selama kita masih gencar melakukan pertunjukan itu secara live ataupun secara pokoknya harus frekuensinya terus gitu. Jadi harus hidup gitu ya terus dan terus apa ya, menginspirasi gitu ya. Baik. Terakhir closing statement. Oke. Sebelum nanti kita masih nyanyi lagi guys, nanti ditunggu masih ada lagu terakhir Jula Juli juga. Dan di tengah pandemi ini apa pesan Mas Bagus untuk orang-orang muda, para pemusik terutama, biar supaya bisa menginspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia? Ngomongnya bisa ke kamera di situ. Oke. Ini bukan pesan secara umum sih, tapi sebenarnya pesan untuk saya juga ini. Teman-teman musisi dan seniman dan pokoknya yang bergelut di dunia seni, memang di masa pandemi ini kan jobnya banyak hilang ini. Otomatis medium untuk menyampaikan karya biasanya saya di sini, penonton di situ, kita berjumpa dengan intim, itu hilang, semuanya hilang. Jadi tugas kita bersama adalah menemukan media baru untuk mengganti kejadian ini. Entah seperti apa bentuknya, mari kita temukan. Nanti kalau sudah tahu kasih tahu saya ya. Jadi tetap berkreasi gitu ya. Dan kita cari bersama medium barunya untuk terus berkarya supaya musik ini juga menyuarakan kebangsaan kita, nasionalisme, juga keadilan sosial dan segala macam itu. Terima kasih waktunya. Oke, Romo. Dan kita masih akan nyanyi lagi, guys. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Bagus, dan Mas Bagus masih akan menyanyi untuk kita semua. Dan di bulan Juni, di mana kita merayakan hari kelahiran Pancasila 1 Juni yang lalu, semoga musik pun juga membawa inspirasi untuk kita semua untuk semakin mencintai negeri ini dan mencintai Pancasila. Sampai jumpa, dan kita dengarkan Mas Bagus menyanyi Jula Juli Kebangsaan. Minyak goreng bekas namanya jelantah, asalnya dari buah kelapa. Jangan ditolak, jangan dibantah, Pancasila itu dasar negara. Garuda Pancasila kita lihat setiap harinya, dari SD sampai SMA.
besar itu ada di gedung MPR, ada di sana, ya di Jakarta. Indonesia berkembang semakin ke atas, dari kota sampai ke desa. Masa dikokon meneh aminnya. Warga negaranya sangat berkualitas, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Esa Jaya, toko sepeda, sepeda tua, barang kelangenan, hidup makmur, ada syaratnya, berkemanusiaan dan berkeadilan. Keadilan itu ya nomor satu, 1 tambah 6 ya hasilnya 7. Harga beras jadi 3.000, rakyat sejahtera, negaranya maju. Maju perutnya kalau berdiri, kebanyakan makan soto pisah. Jangan suka menang sendiri, pecahkan masalah dengan musyawarah. Musyawarah dulur itu budaya kita, sudah sejak zaman dahulu kala. Doa dan harapan kita semua, pemimpin yang adil dan bijaksana. 17 itu bulu sayapnya, 8 itu bulu ekornya, 45 sudah tahu kan bulu apa. Di pitanya ada tulisan, tulisannya apa? Bineka Tunggal Ika, Ika bojone koncoku, si Gatot suami idaman, Pancasila pedoman hidupku. Jangan cuma jadi pajangan, pajangan yang mesti diupload fotonya Pak Presiden juga wakilnya. Jadi orang ya jangan pelit, harus mau ngutangi semua tetangganya. Tetangganya itu rumputnya kok indah, enak dilihat pemandangannya. Kalau sudah ngumpul rezekinya, jangan lupa bayar utangnya. Utang ngemplang yo wis ikhlaskan saja, pasti diganti sama yang kuasa. Itulah ciri-ciri orangnya kalau sudah menghayati yang namanya Pancasila. Pancasila untuk semua. Matur nuwun.